Penyelenggaraan Airshow atau pameran kedirgantaraan Cina yang biasanya digelar 2 tahunan di kota selatan Zhuhai, sempat tertunda 1 tahun karena COVID-19. Fakta bahwa Airshow Cina benar-benar diadakan, ketika kalender pertunjukan udara global cukup terganggu, memungkinkan Cina untuk menunjukkan bahwa kemampuan militernya telah kembali ke keadaan normal pasca COVID, kata Douglas Barry, rekan senior untuk kedirgantaraan militer di International Institute untuk Studi Strategis, IISS. Perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan lokal telah meningkatkan partisipasi mereka secara signifikan. Pemasok utama barat seperti Airbus dan Boeing akan mengirim tim mereka yang berbasis di Cina dan juga akan ada diadakan secara virtual bagi mereka yang tidak dapat melakukan perjalanan. Upaya Cina untuk meningkatkan teknologi kedirgantaraan dalam negeri akan menjadi sorotan di tengah persaingan strategis dengan barat. Ketika Cina menghadapi ancaman yang meningkat dari barat, Cina perlu meningkatkan kemampuan industri militer, penerbangan, dan kedirgantaraannya, kata Song Zongping, seorang komentator militer dan mantan instruktur PLA pada teknologi rudal. Gesekan perdagangan dengan barat juga mempercepat keinginan Cina untuk mengurangi ketergantungannya pada produk komersial buatan luar negeri. Pesawat berbadan sempit Commercial Aircraft Corp of China, COMAC, C919, yang akan disertifikasi tahun ini, sebagian besar terdiri dari bagian-bagian barat, tetapi komponen campurannya diperkirakan akan berubah seiring kemajuan teknologi Cina. Perlombaan kemampuan mengembangkan senjata, lebih dari 100 pesawat telah terdaftar untuk dipamerkan saat Cina menggelar pameran kekuatan militer dan ambisi luar angkasanya, termasuk roket awak generasi berikutnya dan kendaraan peluncuran angkat berat. Media pemerintah melaporkan versi pesawat perang J-16D dari jet tempur J-16 akan membuat debut pertunjukannya. Ajang tersebut juga akan menampilkan beberapa produk yang ingin diekspor Cina, termasuk AG-600, pesawat amfibi terbesar di dunia, yang dirancang untuk berperan dalam pemadam kebakaran dan penyelamatan laut. Wing Loong 2, sebuah drone bersenjata yang mirip dengan MQ-9 Rea per Amerika, telah dijual ke pelanggan termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, dan Pakistan. Serangkaian produk drone baru bernama Feihong, termasuk helikopter tak berawak, rudal pengembara, dan generasi baru drone siluman pun akan memulai debutnya di pameran tersebut. Beijing bermaksud tidak hanya mendorong pesawat militer dan teknologi kedirgantaraan buatan lokal, tetapi juga kemampuannya untuk memenuhi hampir semua kebutuhan militer di luar sana, kata Kelvin Wong, analis teknologi pertahanan yang berbasis di Singapura di Janes. Amerika Serikat dan sekutunya di Asia telah menyatakan kekhawatirannya atas pembangunan militer Beijing, tekanan terhadap Taiwan, dan pengerahan pasukan di Laut Cina Selatan. Taiwan yang diklaim Cina telah mengeluh selama 1 tahun atau lebih tentang penerbangan ilegal oleh Angkatan Udara Cina di dekat pulau yang diperintah secara demokratis itu. Absennya pesawat jet C919, pesawat jet C919 Cina yang dipastikan tidak muncul dalam pameran udara terbesar pada pekan ini, mengalami kesulitan untuk memenuhi target sertifikasi dan produksi di tengah aturan ekspor AS yang ketat, menurut kesaksian 3 orang yang mengetahui program tersebut. Pabrikan milik negara, COMAC, tidak dapat memperoleh bantuan tepat waktu dari pemasok dan telah kehabisan beberapa suku cadang, ujar mereka. Pada Desember tahun 2020, AS telah mewajibkan lisensi khusus untuk mengekspor suku cadang dan bantuan teknologi ke perusahaan manapun yang terkait dengan militer Cina. Aturan itu telah melemparkan percikan api ke dalam program C919, yang telah dikembangkan selama 13 tahun, salah satu periode terlama dalam penerbangan. Pemasok yang terkait dengan AS secara bertahap menerima lisensi, tetapi hambatan telah memperlambat sertifikasi Cina dan penundaan selama berbulan-bulan mempengaruhi produksi awal, kata orang-orang yang menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah tersebut. Salah satu rintangan terbesar adalah rantai pasokan, terutama sekarang dengan inflasi, ketersediaan material, dan perubahan pemasok, kata pakar rantai pasokan kedirgantaraan Alex Krutz dari konsultan kedirgantaraan Patriot Industrial Partners yang berbasis di AS. Para pemasok mungkin tidak memiliki likuiditas untuk membuat perubahan pasca sertifikasi atau bersedia seperti beberapa tahun lalu untuk terus mendukung program produksi tingkat rendah awal seperti COMAC, tambahnya.